Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galen Feranda Dianda dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro dari angkatan 2021. Di sini, dengan adanya video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah tentang pendidikan teknologi dan juga kejuruan. Dosen pengampu Muhammad Fatur Rahman selaku ketua jurusan dan selaku dosen mata kuliah ini. Marilah teman-teman kita simak video di bawah berikut ini. Nah, di sini saya sendiri ingin membahas tentang model-model pembelajaran. Yang pertama yaitu dari latar belakangnya itu pun sendiri. Latar belakangnya itu yaitu sekolah menengah kejuruan ataupun SMK sebagai salah satu pendidikan vokasi yang menghasilkan tenaga kerja harus memiliki keunggulan yang komparatif atau comparative advantage dan keunggulan kompetitif competitive advantage. Untuk mencapai kedua keunggulan tersebut, SMK perlu mengupayakan agar lulusannya mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja di dunia industri atau di dunia usaha, menurut Usman 2016. Hal ini dikarenakan pendidikan kejuruan merupakan salah satu pengaruh terkait dengan kesenjangan ekonomi pada masyarakat umumnya. Bahkan banyak di antara negara-negara maju dapat mengetahui tingkatan ekonomi yang dilihat dari lulusan pada saat berada di dunia pendidikan. Pendidikan vokasi merupakan jenjang pendidikan yang selalu dinamis. Dalam melakukan perubahan kurikulum, pendidikan sesuai dengan pertumbuhan pasar, kerja, dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, selanjutnya di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu ada definisi pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan menurut para ahli. Ada juga bentuk pendidikan kejuruan di Indonesia. Yang kedua yaitu fungsi pendidikan kejuruan. Fungsi pendidikan teknologi dan kejuruan yang menurut Waldirman Jojo Negoro. Yang ketiga yaitu ada tujuan pendidikan kejuruan, yang di mana ada tujuan pendidikan menengah kejuruan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang keduanya juga ada tujuan pendidikan menurut Rupert Evans dalam bukunya yaitu Wardiman Jojo Negoro tahun 1988. Yang keempat yaitu ada karakteristik pendidikan kejuruan menurut Prosser dan Wigley dan juga menurut Johar. Yang terakhir yaitu yang kelima ada model-model pendidikan kejuruan. Model penyelenggaraan pendidikan kejuruan menurut Hadi dalam bukunya yaitu Mulyati tahun 2007 halaman 8 sampai 9. Nah, di sini selanjutnya ada definisi pendidikan kejuruan. Menurut Hooks, pendidikan kejuruan adalah pendidikan khusus yang program-programnya atau materi pelajarannya dipilih untuk siapapun yang tertarik untuk mempersiapkan diri bekerja sendiri atau untuk bekerja sebagai bagian dari suatu grup kerja. Yang berikutnya yaitu menurut Evans, pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lain. Selanjutnya yaitu menurut Bayrem dan Weinrich tahun 1956. Vocational education is teaching people how to work effectively, yaitu secara lebih spesifik Weinrich bagaimana dikutip Suharto 1988 mengemukakan pendidikan kejuruan adalah seluruh bentuk pendidikan persiapan untuk bekerja yang dilakukan di sekolah menengah. Di sini juga menurut Undang-Undang Sistem Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang menghubungkan atau menjodohkan melatih manusia agar memiliki kebiasaan bekerja untuk dapat memasuki dan berkembang pada dunia kerja
atau industri, sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki kehidupan. Selanjutnya yaitu ada juga menurut Hamali, pendidikan kejuruan adalah suatu bentuk pengembangan bakat, pendidikan dasar keterampilan, dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja, yang dipandang sebagai latihan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu menurut Johar, pendidikan kejuruan adalah suatu program pendidikan yang menyiapkan profesional. Nah, selanjutnya di sini ada juga tentang definisi pendidikan dan juga kejuruan. Jadi, pendidikan teknologi dan kejuruan adalah suatu bidang keilmuan yang, yang sangat luas, yang bersifat praktikal dan open, karena bisa melibatkan berbagai pihak, mulai dari institusi, pendidikan, dan pelatihan. Bisa yang berstatus negeri atau swasta, bisa berada di bawah naungan kementerian, ataupun dinas pendidikan, atau instansi teknis lain. Bisa pula diselenggarakan oleh satu pihak. Bisa pula berbentuk pendidikan durasi panjang atau pelatihan durasi pendek. Contohnya itu ada SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Yang kedua ada MAK atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Yang ketiga yaitu ada BLK, Balai Latihan Kerja. Yang keempat yaitu ada Politeknik atau Sekolah Tinggi atau Akademi dalam bentuk program diploma. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi pendidikan kejuruan menurut Wardiman Jojonegoro tahun 1998. Yang pertama yaitu ada sosialisasi, kontrol sosial, seleksi dan alokasi waktu, asimilasi dan konservasi budaya, dan yang terakhir yaitu ada mempromosikan perubahan demi perbaikan pendidikan. Dari kelima ini kita bahas satu persatu, yaitu ada sosialisasi. Ialah sebagai transmisi atau penularan penyebaran nilai-nilai yang ada yang telah berlaku di masyarakat, yang secara operasional adalah norma-norma yang telah dapat diberlakukan. Adapun nilai-nilai yang dimaksud yaitu terkait dengan teori ekonomi, religi, seni, dan jasa yang relevan dengan konteks Indonesia. Selanjutnya itu ada kontrol sosial, artinya dalam melakukan pendidikan, pelatihan atau pembinaan untuk pendidikan kejuruan perlu mengontrol perilaku pendidik dan peserta didik agar sesuai dengan nilai-nilai sosial serta norma-norma yang berlaku. Yang ketiga yaitu ada seleksi dan alokasi waktu, yaitu dapat mempersiapkan dan menempatkan calon tenaga kerja sesuai dengan antisipasi kerja perlu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja agar para lulusan dapat langsung bekerja pada tempat-tempat kerja yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu ada asimilasi dan konservasi budaya, yaitu absorpsi terhadap kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, serta memelihara kesatuan dan persatuan budaya. Untuk terjadinya rasa kesatuan dan persatuan, perlu adanya pembaruan dan penyerapan budaya dari kelompok-kelompok yang terkait dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu mempromosikan perubahan demi perbaikan pendidikan, yaitu khususnya pendidikan teknologi dan kejuruan yang tidak hanya berfungsi mengajarkan apa yang ada, tetapi lebih jauh dari itu ialah harus berfungsi sebagai pendorong perubahan. Nah, di sini juga ada tujuan pendidikan kejuruan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan umum pendidikan menengah kejuruan yaitu yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, memahami, dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Dan yang keempat yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan, hidup dengan secara aktif, turut memelihara